Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu ya teman-teman. Jadi di WA ada yang tanya juga, ini murai batu saya kok kurang vektor ya gitu ya. Terus solusinya gimana ya biar dia itu biar vektor terus dia bongkar isian. Nah gitu kalau digantang. Nah ini teman-teman ya, ini yang jadi pertanyaan oleh murai batu mania, dan ini hal yang tersusah ya. Tersusah dalam memelihara murai batu kalau menurut saya ya. Kenapa tersusah? Karena menemukan vektor ini PR. PR-nya apa? Kita itu harus bisa jebol birahi dan jebol emosi. Nah, jadi ketika dijebol ini emosi dan birahinya ini jangan sampai ada yang kelebihan. Nah, gitu ya. Kalau kelebihan nanti bisa disebut OE kalau emosinya ketinggian. Bisa disebut OB kalau birahinya itu ketinggian. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, vektor ini terbentuk dari birahi dan emosi yang sama. Nah, jadi emosi naik, birahi naik. Nah, ini birahi itu ditandai dengan suara gacor, teman-teman. Suara gacor rajin bunyi. Nah, itu ya. Ketika emosinya naik ya, terus ini sama dengan birahinya ya, birahinya sama. Nah ini kan ketika ada respon suara murai atau dikagetin, nah dia kan otomatis akan angkat-angkat ekor ya kan. Nah otomatis kalau birahinya pas ini kan, dia kalau dia punya isian dia akan bongkar itu isian. Nah itu ya teman-teman. Dan mencari sejajarnya emosi dan birahi ini ya teman-teman sendiri yang tahu. Misalnya nih, wah ini kok gimana ya, kurang vektor. Nah berarti antara emosi dan birahinya ini ada yang belum sama gitu ya. Apakah ketinggian emosinya atau ketinggian birahinya gitu ya teman-teman. Nah ciri-ciri murai batu over emosi atau over birahi juga sudah ada di vlog saya. Jadi tinggal ketik aja ciri-ciri murai batu OB, ciri-ciri murai batu OE atau over emosi atau over birahi. Nah, di situ sudah saya bahas ya. Jadi penanganannya seperti apa di situ juga sudah saya bahas. Ini untuk menemukan vektornya ya, teman-teman. Jadi vektor ini penting kalau untuk burung lomba ya, teman-teman. Kalau buat rumahan birahi sudah up, sudah oke. Jadi gacor ya. Kalau buat rumahan birahinya aja dinaikkan sudah oke, gitu kan ya. Jadi misalnya ada emosinya sedikit nggak masalah gitu. Tapi kalau lomba ini perlu kestabilan, stabilnya emosi dan birahi. Nah, ini sangat sulit kalau menurut saya ya. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah biasa, terutama yang sudah main senior ya, kawakan, nah itu gampang kan gitu. Tapi buat saya ini agak susah ya. Susahnya gimana sih menemukan yang pas. Nah ini ya, ketika kita jemur, wah kencengan, emosinya naik tinggian. Nah, jadi bisa lihat cirinya ketika vektornya udah dapat itu. Ketika dia bunyi ibaratnya ngelawan gitu ya, dia itu nggak nampar ke jeruji teman. Itu ditandain dengan ditangkringan terus ngeplay gitu sambil bunyi. Nah itu insya Allah tidak ketinggian. Itu kalau sendiri ketahuan seperti itu. Tapi kalau digantangan beda lagi teman-teman. Ketika ngelihat lawan ya kan, nah di situ kita akan mempelajari ini ketinggian emosi atau ketinggian birahinya, atau birahinya kurang atau emosinya kurang. Nah, dari situ kita belajarnya ya. Kalau di rumah kita itu ya biasa aja gitu. Tapi kalau udah ketemu lawan di gantangan itu beda teman. Beda banget. Beda jauh ya. Jadi posisi disinilah teman-teman itu belajar.
posisi di gantangan ya. Itu mempelajarinya itu ketika posisi di gantangan. Itu ya, teman-teman. Kalau di rumah sudah dapat nih, faktornya udah dapat, bagus, ya kan, bagus. Nah, ketika sudah seperti itu konsisten, ya kan, perawatannya konsisten. Ketika di rumah ketemu faktornya, udah rajin bunyi, sering bongkar isian, kalau dipancing suara keras atau ada suara yang kayak tadi roti anget kayak gitu, atau tape, nah itu langsung bongkar isian. Itu sudah bagus faktornya. Nah itu teman-teman, itu cirinya kalau di rumah. Nah, ketika sudah oke di rumah, ya kan, itu perlu kita coba ke gantangan atau kita lombakan. Nah disinilah tantangannya ya. Ketika dilombakan, faktor di rumah udah dapat, nah disitu udah jadi modal awal ya. Faktor di rumah ini sudah jadi modal awal. Nah, kita lihat di gantangan. Nah gitu teman-teman. Nah kita lihat di gantangan itu apakah dia itu bagus, ya kan, nangkring misalnya atas bawah, tangkring atas bawah terus bunyi tapi tanpa menampar jeruji. Wah itu yang bagus ya. Cuman misalnya di tangkringan atas loncat kanan, loncat kiri, itu bagus, tapi masih di tangkringan ya, bukan ke jeruji gitu ya loncatnya itu. Wah itu bagus banget itu ya. Bunyi bongkar, loncat lagi, bunyi bongkar, apalagi ada yang sujud bongkarnya kencang, aduh mantap itu ya. Itu teman-teman, bongkar cililin, ya kan, bongkar kapas tembak atau apa aja lah isiannya, kalau dimiliki yang bagus-bagus lah itu bersyukurlah buat teman-teman yang memiliki murai batu prospek. Nah, gitu ya. Apalagi murai batu yang bagus, isiannya banyak, terus durasi bongkaran isiannya itu panjang gitu ya. Wah itu bisa jadi ATM ya teman-teman. ATM berjalan. Gitu teman-teman. Itu ya seputar faktor. Kenapa sih harus faktor? Nah seperti itu penjelasannya. Dan bagaimana sih cara membuat faktor? Nah sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi pada vlog ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, bisa jadi referensi buat teman-teman, gimana sih biar faktor. Nah gimana sih naikin emosi, naikin birahi. Nah kalau masalah naikin emosi birahi sudah saya bahas di vlog saya ya. Ada vlognya yang berjudul cara menaikkan birahi, cara menaikkan emosi murai batu ya. Ada yang jebol birahi, yaitu biar cepat, itu seperti itu. Ada jebol emosi, nah itu biar cepat semua ya. Jadi lakukan terapi itu, insya Allah nanti teman-teman kalau murai batunya itu kaya akan isian, insya Allah akan jos ya, hasilnya akan jos ya. Jangan lupa diembun ya, selalu diembun biar stabil, biar merasakan udara pagi dan mantap burungnya. Oke teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.